Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Hadratul muhtaramin, para alim, para alimah, para ustadz, para ustazah, wabil khusus pengurus TKM Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon, serta para jamaah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada ba'da maghrib ini senantiasa diberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, dan senantiasa untuk melaksanakan rangkaian ibadah di dunia untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia dan akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, malam ini, kita bersama-sama belajar untuk meneruskan pelajaran di Selasa kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk litulabil ilmi, untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap belum Ibu? Bu? Siap belum? Siap. Siap apa? Oh, mendengarkan ya. Para bapak, ibu sudah siap, para bapak sudah siap. Kita masuk dalam pembelajaran pada saat ini, yaitu faslun syurutul wudu'i. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang syurutul wudu'i, utawi piro-piro syarati wudu. Berarti sebelum kita mau melaksanakan wudu itu ada persyaratan yang harus kita penuhi. Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, berarti wudu itu tidak memenuhi syarat. Di sini di dalam kitab yang saya mau bacakan, syurutul wudu'i utawi piro-piro syarati wudu iku asyratun ana 10. Syaratnya wudu itu ada 10. Berarti kita semua harus memahami selaku muslim yang suka ibadah kepada Allah, salah satu rangkaian ibadah kepada Allah, salah satunya harus suci dari kedua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan hadas kecil bisa suci dengan berwudu, sedangkan wudu sendiri harus memenuhi persyaratan. Al-awalu, yang pertama, yaitu al-islamu, umat Islam. Berarti kalau belum Islam lalu berwudu, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti orang wudu itu harus Islam. Yang kedua, wasani watamyizu. Tamyiz berarti mengerti. Tamyiz itu berarti mengerti.
Kalau belum tajid fala tasihu fala yasihu wudu ghairal mumayyiz qatifli wa jununi lima zukira. Syaratnya wudu itu harus ngerti, harus pinter, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya fala tasihu wudu atifli, kadang tidak sah wudunya seorang anak kecil yang belum ngerti, ya. Berarti bukan anak kecil saja, bagi anak-anak yang sudah kecil, sudah remaja, sudah dewasa, sekarang sudah tua, kemudian belum ngerti berwudu, lalu wudu, berarti belum mumayyiz, belum ngerti, berarti wudunya tidak sah. Seperti yang saya sampaikan Selasa kemarin, bahwa fardunya wudu ada 6, diantaranya membasuh muka. Berarti kalau ada orang yang melaksanakan berwudu lalu jilbabnya tidak dibuka, berarti itu membasuh mukanya tidak sempurna. Membasuh mukanya tidak sempurna berarti qoblal mumayyiz, orang tersebut belum mengerti, maka wudunya tidak memenuhi syarat. Ya, maka katifli seperti wudunya anak-anak yang bermain, Sebab saya teringat kisah zaman dulu. Kalau kisah itu sama cerita sama enggak, Pak Bu? Halo? Sama enggak? Kisah sama cerita, ya, sama ya. Kalau kisah itu kisah, berarti cerita. Cerita zaman dulu. Kalau zaman dulu bak wudu itu adanya di samping atau di belakang atau di depan, tapi bentuknya seperti balong. Apa aja? Balong, ya, balong. Atau di daerah Pasundan kadang masih ada, di depan masjid, depan musola ada balong, banyak ikan, wudunya di situ, seperti itu. Zaman dulu seperti itu, ya, Saat itu ada mu'allaf, Pak Kiai, saya mau masuk Islam. Lalu dituntun oleh Pak Kiai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kalau orang mau masuk Islam jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda khawatir niatnya sudah Islam, ditunda nunggu waktu besok hari, kemudian mati. Yang tanggung jawab siapa? Kan seperti itu. Setelah itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu orang tersebut bertanya kepada Pak Kiai, setelah saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka saya harus melakukan apa, Pak Kiai? Harus melakukan sholat 5 waktu. Pada saat itu bertepatan dengan sholat maghrib. Sholat apa, Bu? Maghrib. Saya sholatnya gimana, Pak Kiai? Sholatnya ngikutin orang sholat saja. Tapi sebelum sholat, Bapak harus wudhu dulu. Wudhunya gimana? Lihat saja orang yang wudhu. Ternyata bapak tersebut masuk ke balong, ternyata di situ bersama anak-anak kecil, kumpul anak kecil. Anak-anak kecil kalau lihat air seneng nggak? Seneng kan? Seneng. Buar ya. Si bapak tadi, karena kata Pak Kiai wudhunya harus bagaimana? Ikutin apa yang kamu lihat. Ikutin yang kamu
dilihat. Sehingga anak-anak kan nah, orang tersebut ngikutin. Selesai, anak-anak mainannya udah selesai, agak basah semua, naik dari balong lalu ke masjid atau musola. Sampai di musola, bapak itu kepusingan, pusing pak. Sholatnya gimana, basah semua ya. Nah, basah semua. Pas kebetulan barisnya dengan anak-anak. Ingat Pak Kiai, kalau saya sholatnya macam apa? Terus saya sholatnya bagaimana? Kata Pak Kiai, ikutin saja apa yang kamu lihat. Ternyata di sampingnya anak-anak Allahu Akbar. Bapak tadi Allahu Akbar. Anak-anak goyang, bapaknya goyang. Ya. Agak keras. Lagi begini disenggol, buk guru. Bapaknya ikutan, buk guru. Selesai. Akhirnya selesai sholat. Assalamualaikum, selesai. Lalu orang tersebut menunggu Pak Kiai sampai ke rumah. Setelah Pak Kiai sampai ke rumah, lalu orang itu datang. Assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam, duduk. Gimana wudunya, enak enggak? Enak. Gimana sih surat-suratan? Wah, bahasa semua Pak, itu bahasa semua sama anak-anak. Itu namanya kan belum ngerti. Sholatnya enak enggak? Enak. Apa sih senggol-senggolan? Nah, seperti itu. Itu karena belum ngerti. Tuh, belum mumayyiz. Nah, oleh karena itu syaratnya wudhu berarti harus tamyiz. Tamyiz itu berarti mengerti. Paham gak Ibu? Bu, paham gak? Ya, Ibu kan sudah pinter kan? Pinter gak? Pinter. Apalagi ibu-ibu cerdas segala bidang ya. Ibu-ibu tuh cerdas. Kedua, memorinya kuat wis. 10 tahun kelingan. Ya, diungkit maning itu ibu-ibu. Kalau laki-laki apa jare nggak tahu. Kalau ibu-ibu, aduh. Nah, sebagai bapak-bapak hati-hati dengan ibu. Kalau ibu-ibu memorinya kuat. Seperti itu. Halo? Hidup ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu itu memorinya kuat. Ibu-ibu berarti hafalannya kuat ya. Hafalannya kuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti yang kedua yaitu watamyiz. Orang berwudu harus paham, harus ngerti. Maka saya menyampaikan ke ibu dan bapak semua, para jamaah semuanya, kaum muslimin, al amal bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Suatu amal, pekerjaan tidak didasari dengan ilmu, maka pekerjaan itu sia-sia. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini masih mau belajar. Walaupun Bapak Ibu sudah pinter ya, tapi orang-orangnya tidak sombong ya. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalisu, syarat yang nomor 3, an-naqa'u bi fathin nun bil maddi wa madiyah nafi bi kasratil qaf wa mudhari'u yunaqi bi fathiha ain nadhafah, yaitu harus suci. Syarat yang ketiga, orang yang mau berwudu harus suci. Suci dari apa? Suci dari anil haid wan nifas, dari haid dan nifas. Berarti seorang perempuan yang posisinya lagi haid berarti tidak memenuhi syarat untuk berwudu. Perempuan yang lagi nifas setelah melahirkan lalu berwudu berarti tidak memenuhi syarat. Kenapa?
posisinya lagi punya haid dan punya nifas, maka kalau berwudu tidak memenuhi syarat. Paham gak Ibu? Bapak ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 ini khusus untuk ibu-ibu, mbak-mbak dan ibu-ibu ya. Ketika mau wudu, maka ketika posisi kita lagi haid, posisi kita lagi nifas, maka wudunya tidak memenuhi syarat. Yang nomor 4 yaitu wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Sebelum berwudu kita cek dulu seluruh anggota wudu, barangkali ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Seperti pertanyaan kapan? 3 minggu yang lalu atau kapan tuh ya? Berarti sebelum berwudu kita cek dulu anggota wudu, harus dicek dulu apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Tuh ya, ibu-ibu contoh mau wudu, tidak mainan chat, tidak mainan tip X ya, tidak dikutek, apa sih Bu? Kutek ya, lipstiknya merah, ininya merah, lipstiknya kuning, ininya kuning. Seperti ya, warna-warna seperti itu perempuan ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicek semua. Nah, tidak mainan chat, tidak mainan tip X ya, tidak mainan sesuatu, tapi cek kaki ibu. Barangkali ibu dan bapak menginjak nasi. Apa aja? Nginjak nasi. Sebab nasi tatkala diinjak tidak lepas, maka itu menutupi jatuhnya air ke kulit. Tuh, dicek dulu ya para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum kita berwudu harus dicek dulu apakah ada yang mencegah datangnya air ke kulit bagian anggota wudu. Wa alla yakuna ala udwan ma yughayyirul ma'a. Dan selanjutnya yaitu warabi wa amma yamna usulal ma ilal basarah wal khamis wa alla yakuna ala udwan bi ghairil ma wa alla yakuna lan yanta ora ana ala udwin ngatasi anggota sebiji ma yughayyirul ma ing barang kang nyegah datangnya air. Artinya berarti kita harus jangan sampai tubuh kita, anggota tubuh kita tidak terkena air, maka dicek. Nah, pernah saya sampaikan, ibu-ibu pakai lengan panjang, berarti yang kira-kira bisa diangkat sampai di atas sikut. Bapak-bapak juga sama, jangan sampai kita itu ada sesuatu yang menghalangi datangnya air. Dan kemudian wasadis al ilmu wal ilmu bi fardiyatihi. Dan yang keenam harus mengerti tentang fardunya wudu. Maka saya kemarin sudah disampaikan fardunya wudu berarti ada 6. Satu apa Bu? Niat. Yang kedua apa? Satu niat. Kedua basuh muka. Ketiga tangan sampai sikut. Keempat mengusap rambut kepala. Kelima kaki di atas mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Berarti harus tahu ilmunya. Kalau belum tahu harus belajar. Jangan malu kalau belum ngerti. Jangan malu kalau belum tahu. Nanya. Apa aja? Nanya. Oh ya, nanya Bu ya. Jangan sampai kalau mau sholat kumpul jadi satu wudu. Ayo Bu wudu, ntar saya sih belakangan.
Saya belakangan. Ayo Pak wudhu, ntar saya belakangan aja. Kenapa? Karena dia merasa ragu, khawatir wudhu saya salah. Itu berarti tidak mengerti tentang fardunya wudhu. Itu harus belajar ya. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyati, dengan fardunya wudhu. Kemudian wasabi yang nomor 7, wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatun. Yang nomor 7 ya, itu yang nomor 7, tidak boleh meyakinkan sesuatu yang fardu menjadi sunnah, yang sunnah menjadi fardu. Kayak tadi saya sampaikan, rukunnya wudhu ada berapa Bu? 6. 1 ini nyebutinnya salah. Berarti sunnah dihitung fardu. Itu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi kalau orang ngerti, orang pinter, berarti dia hafal, paham atas fardunya wudhu. Jadi tidak boleh meyakinkan sesuatu yang fardu menjadi sunnah, yang sunnah dianggap fardu. Itu kalau orang yang punya seperti itu, maka orang tersebut wudhunya tidak memenuhi syarat. Yang dikhawatirkan, yang sebenarnya harus dibasuh tapi tidak dibasuh, yang seharusnya boleh ditinggalkan tapi harus dilakukan karena tidak mengerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya wasaminu, yang nomor 8, al-ma'ut tuhur, yaitu airnya harus suci. Apa itu Bu? Airnya harus suci. Air itu ada tohir mutahhir, ada tohir ghairu mutahhir. Paham Bu? Contoh, air kelapa suci enggak? Suci. Boleh enggak untuk berwudu? Tidak boleh. Berarti suci tapi tidak mensucikan. Sesuatu yang sudah punya nama sendiri itu berarti suci tapi tidak mensucikan. Contoh, air panas, ada Bu? Air panas dikasih gula, dikasih teh, namanya wedang apa? Manis. Wedang teh kan? Wedang teh manis. Itu boleh nggak untuk berwudu? Tidak boleh karena sudah punya nama. Oh ya, paham nggak Bu? Jadi kalau diproses lalu punya nama, itu namanya air itu suci tapi tidak mensucikan. Paham nggak? Nah, kalau air yang suci dan mensucikan, diantaranya air hujan. Apa dia? Hujan, air sumur, air laut, air embun. Itu suci dan mensucikan. Mata air suci dan mensucikan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau airnya najis berarti wudunya tidak memenuhi syarat. Orang mau berwudu berarti cek dulu airnya suci atau tidak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi zaman sekarang sih sudah canggih, sudah pakainya keran ya. Zaman dulu pakainya bak besar. Bak besar agak modern sedikit, pakai bak kecil, ininya dilubangin. Thread. Jadi di sini bak, tapi di sini dilubangin. Dulu tuh berarti agak modern sedikit. Jadi air di sini kumpul, terus dibuka dari sini. Ternyata di sininya tidak pernah dikontrol. Tikus jatuh. Ada kerbau nah, ini berarti najis. Nah, ini berarti najis, airnya tidak boleh untuk berwudu. Ya, kemudian yang nomor 9 watasik,
wa dukhulil waqti, yaitu harus masuk waktu, wa walida'i bil hadas. Yang nomor 9 yaitu harus masuk waktu. Masa sih wudu harus masuk waktu? Berarti kalau waktunya masih lama boleh enggak? Ini illah, kecuali Bu, kecuali ibu-ibu, bapak-bapak, tapi yang kebanyakan cerita itu ibu-ibu yang kelepnya sudah dol, tahu nggak Bu? Sudah wudu, jalan sedikit, pret, udah wudu, cerit. Nah itu tidak bisa bertahan lama. Berarti wudunya tatkala masuk waktu sholat, waktu sholat masuk langsung wudu, langsung sholat. Lidah imil hadas, karena orang tersebut senantiasa tidak bisa menjaga hadas, yaitu karena sesuatu sehingga tidak bisa menahan kencing, tidak bisa menahan keluarnya angin. Jalan sedikit ada orang ngomong keras, kaget, pipis. Nah, itu berarti kan tidak, itu termasuknya orang tersebut berarti wudhunya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau waktu sholatnya masih lama berarti jangan dulu wudhu. Paham nggak Bapak Ibu? Nah kecuali Bapak Ibu yang masih grace, masih apa aja? Grace, wudhu sekarang sampai jam segini lagi tidak batal-batal. Nah itu berarti boleh. Tapi kalau yang sudah uzur tidak bisa menahan lama, maka wudhunya tatkala masuk waktu sholat. Yang 9, yang ke-10, wal muwalatu lanuli-nuli ay bainal a'dha wal muwalatu bainal azza'il wudu al wahid lidaimil adas wa dal qadr rajih. Yang nomor 10 yaitu orang tersebut harus muwalatu itu terus menerus, artinya wudu itu dalam satu kegiatan untuk orang yang hadasnya tidak bisa tertahan, itu wudunya harus full dari awal sampai akhir. Saya pernah cerita di sini, basuh tangan di sini, niat di sini, ya niat di sini, kemudian basuh muka di sini, basuh tangan di sini, kemudian airnya habis, jalan-jalan ke at-taqwa, meneruskan wudhu yang kurang itu boleh bagi orang yang bisa menahan hadas. Tapi bagi orang yang sudah, mohon maaf, sudah uzur, tidak bisa menahan hadas lebih lama, itu berarti wudhunya harus sekali wudhu sekali full selesai, seperti itu ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu lidaibil hadas, yang nomor 10 adalah wudhunya harus sampai selesai bagi orang yang memiliki daimil hadas, artinya tidak karena uzur hadasnya terus menerus keluar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu bab syurutul wudu. Barangkali ada yang ditanyakan, mangga bebas Bapak dan Ibu semuanya. Di luar yang ini mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, tapi masalahnya di luar tema, ya. Tapi termasuk juga kayaknya ya. Ya termasuk kayak ini sih Bu. Ya. Sama-sama belum tahu sih. Ya. Pak Ustadz, ketika kita sholat subuh, nah sholat subuh itu, setelah sholat subuh itu kita kan wirid, setelah wirid itu ngaji. Nah terus setelah ngaji itu pengen sholat isyraq. Nah itu sholat isyraq itu dimulai jam berapa dan akhir jam berapa? Kalau seandainya sholat duha itu kan jam 7 sampai jam berapa?
Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Assalamualaikum Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Iya. Itu kita seorang muslim itu kalau mengaji gitu di rumah itu apa wajib pakai hijab apa enggak Pak? Apa Bu? Kalau kita mau mengaji Quran gitu kayak di rumah tuh ya, itu wajib pakai hijab tak? Iya. Nah terus yang kedua itu loh Pak. Pak, saya tuh kadang mendengar habis orang adzan gitu ya Pak ya. Terus juga habis wudhu gitu mungkin ya, itu doanya itu tuh habis dengar adzan atau habis wudhu itu, atau gimana hukumnya, sunnah apa wajib tuh Pak dibaca setelah kita mendengar adzan gitu loh. Terus sama habis wudhu gitu, doanya itu wajib atau sunnah itu dibaca Pak? Oke Pak, makasih banyak itu aja Pak ya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, oke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil berpikir yang lainnya, yaitu tentang sholat sunnah. Sholat sunnah tadi disampaikan, sholat sunnah duha tadi Ibu menyampaikan jam 7 sampai jam berapa kan sebetulnya? Jam 7 sampai jam berapa? Berarti sampai sebelum duhur. Karena kalau duhur sudah punya waktu sendiri. Tapi ibaratnya kalau ibu datang lebih awal sama orang yang datangnya terakhir, itu bagus mananya Bu? Halo Ibu? Ibu datangnya pertama dengan ibu yang datangnya terakhir, bagus mananya? Awal. Bagus yang pertama. Artinya setiap ibadah itu dilihat dari keutamaan. Oleh karena itu duha di awal contoh jam 7 dilakukan sama orang duha jam 11 kan seperti itu. Itu berarti bagus mananya? Bagus di awal. Apalagi duha katanya untuk menjemput rezeki kan seperti itu ya katanya. Tapi jangan diniatin menjemput rezeki, karena itu adalah nilai ibadah. Masalah rezeki apa jare Gusti Allah. Ibu bapak punya anak 3. Punya anak berapa cek? 3. Yang satu, anak yang satu Dek belajar. Jawabnya iya, tapi mau beli pop es dulu. Anak ada? Ya, berarti harus punya syarat itu anak Bu ya. Yang kedua, nak belajar. Bilang iya, enggak. Bilang tidak, enggak. Diam saja. Ada anak, nak belajar. Sebelum disuruh belajar, sudah belajar terlebih dahulu. Disuruh apapun tidak pernah minta sesuatu. Itu ya. Menurut ibu, anak yang baik yang mana? Yang terakhir. Halo? Yang terakhir. Yang ketiga kan? Nah, Bapak Ibu mau jalan-jalan ke Jakarta. Nah, kamu di rumah saja, Papa Mama mau ke Jakarta. Ntar pulangnya beli oleh-oleh Pak. Ma beli ini. Yang satu diem saja. Yang kedua ditanya mau ke Jakarta, nak nggak bilang iya, nggak bilang enggak, cuek bebek. Ada. Yang nomor 3, nak Papa Mama mau ke Jakarta. Jawab, yang hati-hati ya Ma.
Yang selamat sampai tujuan, pulangnya dengan selamat. Nah, minta apa dek? Nggak minta apa-apa, yang penting mama papa selamat. Kira-kira menurut bapak ibu yang bagus yang mana? Ketiga. Yang ketiga kan? Nah, maka ibu bapak jangan sampai ibadah seperti anak yang nomor satu. Duha menjemput rezeki. Rezekinya beli teka-teka, dadinya nyew, ya udah seperti itu. Nah oleh karena itu ibadah itu lillahi ta'ala. Salat Isra Bu ya. Salat Isra itu dari ibu setelah salat subuh berzikir, ukuran membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali, selesai membaca Yasin 3 kali itu sudah masuk salat Isra. Ukuran membaca Yasin 3 kali. Ibu baca Yasin sekali berapa? Berapa menit? 15 menit. Yasin aja 15 menit. 10 menit. Yasin aja. Oh 15. Sekian 10. Ya, dibikin berarti 15 menit Bu ya, atau 10 menit, berarti 10 menit 3 kali 30 kan. Nah subuh sekarang jam berapa? Jam 4 lewat kan? Jam 4 lewat ya, jam 4.15. Sholat subuh mau kemungkinan sampai jam 5 kurang lebih ya, jam 5 kurang lebih. Contoh jam 5 kurang 15 kan, seperti itu. Lalu ibu zikir, setelah zikir ukuran membaca Yasin 3 kali, baru masuk sholat Isra. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu sholat duha, karena ada waktu sendiri ini untuk sholat duha ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tad, kalau seandainya tidak baca Yasin, sepertinya udah itu baca Al-Quran yang lain gitu, tidak Boleh. baca Yasin, boleh. Ya. Ukurannya segitu Bu ya. Ukurannya segitu. Ukurannya seperti itu. Ya, ya. Jadi ukurannya, saya tidak ngomong jam, karena jam kan berubah kan, seperti itu. Waktu sholat itu berubah kan. Oleh karena itu ukuran membaca Yasin 3, setelah zikir umum lalu baca Yasin 3 kali, seperti itu. Tapi sayanya baca Ar-Rahman, iya nggak apa-apa. Baca Waqiah nggak apa-apa. Ukuran baca Yasin 3 kali, seperti itu. Kemudian ibu yang kedua, kalau sudah berwudu baca doa. Kalau mendengar azan baca doa kan, seperti itu ya. Itu doanya wajib atau tidak ya. Doanya kalau ibu mendengar azan lalu berdoa berarti dapat pahala. Tapi kalau ibu berdoa ya, kalau orang azan itu artinya diundang. Apa sih Bu? Pak, diundang. Hayalah sholat, mari kita salat. Allahumma rabbana Muhammad. Tapi nggak sholat, ya kun arane dong, ya kan? Jadi yang namanya azan itu undangan, panggilan dari Allah, maka harus dijawab. Dijawab itu harus ibu punya anak, bapak punya anak. Abdullah, iya ma. Tapi orangnya nggak ada, cuma suaranya saja. Abdullah, iya ma. Mendi nih wong. Kira-kira kesel nggak Bu? Kesel nggak? Kesel kan? Sama. Ayalah sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis durung adane. Pragat. Ayo lekas maning cature. Berarti ini namanya seperti tadi ya. Abdullah, iya ma. Abdullah sini dulu. Iya ma, sabar.
ini imbas HP nih. Sabar. Yes. Pengen marah nggak jadi, sabar. Dipanggil lagi, Abdullah. Iya mam, sabar. Nggak datang, kesel nggak bu? Kesel, tapi Allah nggak kesel. Tapi logikanya seperti itu aja. Kalau dipanggil lalu nggak datang, dipanggil itu bagusnya iya bu, sambil jalan. Paham nggak? Ya, ibu-ibu ada 5 orang lagi duduk. Lagi apa aja? Duduk. Berhadapan. Kamu tahu nggak tadi malam? Saya nggak tahu. Ada ini, ada itu. Wah, pencur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Berhenti ya, berhenti. Majelis ghibah berhenti. Adanya selesai. Yang tadi pertanyaan, udah. Lanjut ceritanya gimana? Wah, ya blogdog nih. Ada namanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan, ketika mendengar azan, Bu, yang penting hayalah shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayalal falah, la haula wala quwata illa billah. Baca doa Allahumma rabbani da'wati tamma wa sholatil qa'imah. Kalau bisa mangga dapat pahala. Setelah wudhu bisa lagi doanya alhamdulillah. Beli bisa ya wis alhamdulillah ya Allah isun diparingi bisa wudhu alhamdulillah wis cukup. Paham gak bu? Ya itu kan pertanyaannya. 2 siji apa bu? Ngaji di rumah nggak pakai hijab. Nah, ngaji di rumah nggak pakai hijab. Kalau nggak ada orang berarti kan nggak ada yang melihat, ya kan seperti itu. Tapi bu, orang ibadah itu harus pakai akhlak. Pakai apa aja? Akhlak. Contoh, laki-laki akhlaknya sampai mana? Laki-laki auratnya sampai mana bu? Laki-laki auratnya kan segini, baina suro warukbah, ya kan? Antara pusar dan nih. Para jamaah, salat kali ini akan diimami oleh saudara Mulyamin. Bapak ibu di Mulyamin, ternyata pakai kaos oblong, pakai singlet nih, sarung. Kira-kira bapak ibu lihat saya gimana? Stres kapan Ustaz? Kan seperti itu. Walaupun secara fikih sah, karena yang penting nutupi pusar sampai lutut. Karena harus pakai akhlak. Al akhlaku ruhul ibadah. Akhlak itu ruhnya ibadah. Jadi saya nggak pakai jilbab, pakai saja bu, sebentar, karena kita menghadap Gusti Allah. Paham bu? Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, karena suara tit tadi sudah terdengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk istiqomah, diberikan kesehatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Nas'aluka salama wa siha wal quwwah fi qadai hawaijina fi satil atiyah. Nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an saliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Mulyamin yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah menunjukkan isya, maka kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.